Oke, nomor 6 udah ada dua kubu nih. BSSS, BSBB. Berarti dua opsi pertama mirip BS, tinggal opsi ketiga dan keempatnya. Coba dianalisis lagi. Boleh. Oke, kayaknya langsung bisa kita bahas ya. Sorry. Sebentar, langsung kita bahas. Um, Oke, alasannya good. Sekarang kita harus pakai alasan sih kalau bisa. Oke, it's better. Sesuai dengan skema, tidak ada filter yang menunjukkan terjadinya seleksi. Oke, mari kita lihat yang A. Berdasarkan hasil ini, tentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Yang A, percobaan tersebut menunjukkan bahwa pada bakteri, mutasi dapat muncul ketika tidak ada seleksi. Oke, kita lihat di sini. Di sini dibilangnya, oke, kita baca dulu ya, bentar. Sebelum ke sana, saya copy paste dulu. Ah, apakah mutasi bersifat adaptif atau adaptively ambiguous? Artinya, apakah mutasi ini muncul di lingkungan yang mendukung adanya sifat baru, atau dia munculnya secara acak, adaptively ambiguous? Nah, untuk menjawab ini, kamu melakukan suatu percobaan di mana koloni bakteri ditumbuhkan di medium non-selektif. Jadi awalnya kamu pakai medium non-selektif. Kemudian setelah beberapa generasi ditumbuhkan di medium selektif. Oke, ini OOT, kita sambil cerita dulu. Kalau untuk bakteri sendiri, kalau di lab, dia kan biasanya ditumbuhkan di cawan Petri. Ini biasanya di soal
genetika agak jarang di biologi sel molekuler, mungkin pernah ada atau tentang antibiotik atau apa. Ekologi juga bisa jadi tentang populasi. Bakteri ini dia akan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Di cawan Petri ini dia nanti akan tumbuh. Nah, di cawan Petri ini dikasih apa? Apakah cawan Petri doang? Enggak, dia biasanya dikasih medium agar. Nah, mediumnya ini bisa beda-beda. Ada yang mediumnya ini bisa selektif untuk bakteri tertentu, artinya dia punya nutrisi yang dibutuhin sama bakteri A, ada yang enggak. Atau non-selektif. Non-selektif berarti dia secara umum. Yang non-selektif itu contohnya adalah natrium agar atau Na. Kalau di jamur dia biasanya pakai PDA, potato dextrose agar. Ini FYI ya, nggak apa-apa. Um, Oke, jadi kalau di sini dibilangnya, kita lihat ini seleksinya, nggak, ini garis seleksinya yang warna merah ini. Uh, yang warna merah ini kelihatan ya. Tapi kita bisa lihat yang merah ini artinya dia terjadi mutasi, ya kan? Ada nggak tulisannya? Um, Oke, kemudian setelah beberapa generasi ditemukan di medium selektif. Medium selektifnya yang garis ini. Berarti sebelumnya dia non selektif. Harusnya bisa ditumbuhkan sama bakteri jenis apa aja. Ini kita lihat ini yang merah-merah ini adalah yang termutasi, ya kan? Ternyata sebelum dipindahkan ke media yang selektif, dia udah terjadi mutasi. Artinya apa? Artinya hasilnya menunjukkan bahwa di bakteri mutasi dapat muncul ketika tidak ada seleksi. Tentu saja ini jadi yang A benar. Kenapa? Karena pada generasi mana sih? Generasi 2 sampai generasi 2 sampai 5 yang belum yang masih menggunakan medium non selektif ternyata sudah ada yang termutasi. Oke. Ini artinya sebelum seleksi di sini dia juga bisa muncul mutasi gitu. Kalau yang B, pada percobaan di atas mutasi merupakan respons dari seleksi. Kalau kita lihat ya ini kan kalau ada seleksi ini jawaban kita lihat dulu nih. Sebelum sebelum seleksi yang termutasi ada berapa? Kita lihat. Ada satu, dua, tiga. Ini kan gara-gara tiga ini ya jadi ngikut ya yang lainnya ya kan. Kalau ini kan gara-gara dia membelah keturunannya udah pasti jadi merah gitu. Satu, dua, tiga. Berarti ada tiga, ada tiga apa ya? Tiga titik yang termasuk sih ada tiga titik gitu. Setelah seleksi, oh ya, ini tiga titiknya mana aja biar kita gampang. Titik di tiga, di generasi 4 juga ada, di generasi 5 ada. Kalau setelah mutasi, dia adanya yang mana munculnya? Kalau di titik ini kan gara-gara ini ya, gara-gara dia keturunannya. Berarti yang baru adalah satu, dua, udah dua doang, ya kan? Artinya dia hanya ada yang termutasi ada dua titik. Satu duanya dari mana? Oke, yang ini saya coba tandain pakai apa ya? Oh, dicoret. Sayang sekali tidak membawa pensil. Nggak bisa dicoret juga. Insert. Insert. Sebentar, saya coba. Insert juga nggak bisa. Intinya yang ini, teman-teman. Yang ini, dia satu, hitungnya satu. Terus yang ini, satu. Kalau yang ini gimana? Yang ini kan dari awalnya dia mutasi, jadi enggak. Ya, ini kan bisa juga dilihat dari sininya. Nih, ini kan memang awalnya enggak. Berarti kalau dia tidak termutasi, dia balik lagi normal gitu. Jadi dia tidak dihitung. Artinya, di sini mutasi adalah respons dari seleksi, justru salah. Mutasi terjadi sebelum seleksi. Mutasi terjadi lebih banyak ya kan? Gitu. Lanjut, yang ketiga.
Hasil percobaan di atas sesuai dengan hipotesis pertama. Kita lihat, hipotesis pertama adalah lebih mungkin muncul di lingkungan yang mendukung adanya sifat baru. Adanya sifat baru di lingkungan yang baru, berarti kan lingkungan yang barunya ini ya. Kalau lingkungan yang barunya ini, apakah dia banyak muncul di sini? Enggak. Ini alasannya mirip dengan yang ketiga. Salah. Mutasi banyak muncul sebelum terjadi pindah medium. Ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Mutasi yang muncul dibutuhkan untuk bertahan pada em, lingkungan yang berubah-ubah. Apakah begitu? Ini lingkungan yang berubah, ini artinya ketika dia pindah medium, gitu kan. Tuh, terus artinya di sini dia juga salah. Mutasi terjadi bahkan sebelum lingkungan berubah. Oke, mungkin yang tadi jawabannya ada yang berbeda. Sudah kebayang sekarang perbedaannya di mana? Oke, sekarang oke aman. Coba saya hitung lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau aman kita coba baca skema yang ini. Ini menurut saya ini cukup mirip sama soal 2023 yang mana soal 2023 kemarin. Kalau teman-teman ikut simulasi pasti ikut dong ya. Untuk 2023 kemarin dia banyak soal yang konsep kayak grafik gambar kayak gini doang. Tapi dia ini cuma translatean. Jadi teman-teman gimana caranya iniin translate-nya ya. Nge-translate dari si skema ini. Silahkan coba dibaca dulu. Sekarang kita mulai lagi ya. Sudah? Yang ada? Oke, sambil kita bahas. Tapi belum ada yang jawab. Sampai ada yang jawab deh. Silahkan. Karena kalau dibahas, tapi teman-teman yang belum ngerjain, kurang afdol rasanya. Nanti nggak tahu salah teman-teman di mana. Ada, ada. Oke, langsung kita bahas aja. Kita bahas dulu aja lah ya yang ini karena ini membaca membaca skema, membaca grafik kayak gini. Coba kita lihat. Evolusi skala mikro atau mikroevolusi adalah perubahan atau frekuensi alel di dalam sebuah populasi. Diagram ini memberikan gambaran mekanisme terjadinya mikroevolusi. Ingat berarti evolusi yang teman-teman bayangin yang tadi kita bahas, yang sampai ada spesies baru, itu sebetulnya adalah makroevolusi, alias evolusi beneran. Tapi kalau dia perubahannya masih tingkat
variasi genetik masih tingkat DNA gitu, komposisi genetiknya, frekuensi alelnya, artinya dia masih skala mikro. Nah, ini tuh bisa digambarkan dengan skema ini. Kita lihat ini source of genetic variability. Ini artinya eh, sum variabel genetik apa ya namanya? Jadi variasi genetiknya ini sumbernya ada di sini. Terus ini VJ gene pool. Jadi gen poolnya, pool gennya, kolam gen, berarti kalau bahasa Indonesia-nya. Terus ini kalau di panah-panah, ini kan artinya makin ke sini, ini bisa memicu terjadinya, gitu. Ini bisa memicu adanya gen pool. Jadi adanya variasi genetik memicu adanya gen pool. Gen pool ini dapat memicu juga terjadinya seleksi alam dan hanyutan gen. Ini yang akan menyebabkan perubahan dari variasi genetiknya. Nanti si seleksi alam sama hanyutan gen ini merupakan apa ya? Interaksi dari ya populasi dengan lingkungannya, ibaratnya kayak gitu. Seleksi alam ini nantinya bakal menghasilkan evolusi adaptif, sedangkan hanyutan gen dapat menghasilkan evolusi non-adaptif. Evolusi adaptif apa ya? Berarti evolusi yang dia nantinya kalau yang teradaptasi gitu. Kalau yang hanyutan gen dia bukan yang berdasarkan teradaptasi atau tidak. Oke, kita lihat dulu di sini. Yang A, perkembangbiakan vegetatif merupakan salah satu faktor yang membentuk VG. Nomor 7, perkembangbiakan vegetatif. Coba, apakah dia bisa membentuk variasi genetik? Coba teman-teman bayangin, teman-teman melakukan cangkok sama teman-teman melakukan kawin silang. Nanti kalau yang cangkok biasanya kayak gimana? Atau yang klon deh. Kalau kalau hewan kan biasanya diklon. Kalau hewan diklon itu kan artinya dia tidak mengalami apa ya, perkembangbiakan generatif ya. Nggak ketemu tuh sel telur sama sel spermanya. Kalau generatif tuh ketemu sel telur sama sel spermanya. Kalau vegetatif berarti dia dari yang non gamet, ya kan? Misalnya contohnya klon. Kalau klon, dia biasanya sifatnya jadi ngikut sama induknya. Artinya dia tidak ada variasi genetik yang lainnya. Jadi anaknya itu nggak punya kekhasan sendiri, gitu kan? Beda sama hasil dari anakan. Oke. Kalau hasil dari perkawinan, biasanya anaknya punya ciri khas antara ibu sama ayah. Tapi kalau ini enggak. Berarti di sini apakah perkembangbiakan vegetatif bisa memicu adanya variasi genetik? Jawabannya tidak. Ya, kita bikin dulu ininya. Sorry. Kayak ini. Tadi belum. Benar, salah, salah, salah. Oke. Ini kita coba. Ini kalau saya ngomongnya terlalu ini, silahkan di chat Japri ya. Nih, pembahasan yang A. Ya, variasi genetik terbentuk dari adanya proses persilangan kurung kawin sehingga nanti sehingga terjadi pencampuran genetik ibu dan ayah. Gitu ya. Berarti kalau dia vegetatif tidak akan terbentuk. Berarti ini bakal jadi salah. Oke. Kalau yang B sekarang. Salah satu sumber lain dari VG, ini variasi genetiknya, adalah masuknya individu-individu baru ke dalam populasi. Ingat aja kemarin tadi kita kesetimbangan Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg ini dia hukumnya bakal setimbang, ya kan? Kalau dia populasinya besar, ya kan? Kalau dia populasinya besar, terus tadi tidak ada mutasi, aku tulis lagi aja deh di sini. Dia ingat hukum kesetimbangan
Hardy Weinberg. Ingat, nanti di situ salah satu poinnya adalah tidak adanya aliran gen atau gene flow. Kenapa? Kalau ada aliran gen, dia akan memengaruhi si variasi genetiknya. Berarti salah satu sumber dari variasi genetik adalah gene flow. Ini kita bilang ya bisa eh, aliran gen dapat apa ya dijumpai ketika ada individu yang keluar atau masuk populasi. Karena ada aliran gen yang keluar, ada aliran gen yang masuk, gitu ya. Terus yang C, sekarang. Baik seleksi alam maupun hanyutan gen tidak akan terjadi tanpa adanya variasi genetik. Ini tentunya benar ya, ya kan? Oke, kalau yang 7, kita bisa lihat dari sini ya. Eh, Seleksi alam atau hanyutan gen tidak akan terjadi. Seleksi alam atau hanyutan gen tidak akan terjadi tanpa adanya variasi genetik. Ingat yang tadi, kalau secara konsep itu sudah benar. Terus secara grafik, teman-teman bisa taunya dari mana? Ya dari ini. Tadi kan saya bilang kalau ada panah itu artinya memicu. Jadi variasi genetik memicu adanya nanti gene pool nanti bisa memicu si seleksi alam sama hanyutan gen. Tapi kalau di sini hanyutan gen tidak akan dapat terjadi tanpa adanya Fiji, berarti benar sesuai sesuai dengan skema di atas. Oke. Terakhir, ketika hanyutan genetik terjadi, populasi mengalami mutasi sehingga muncullah evolusi non-adaptif. Ketika hanyutan gennya yang terjadi, yang ini, populasi mengalami mutasi sehingga muncullah evolusi non-adaptif. Ini di sini ada tulisan mutasi nggak sih? Jadi di sini cukup dengan genetik fiktif aja ini sudah bisa menyebabkan terjadinya evolusi non adaptif. Jadi ini kurang tepat gitu. Evolusi non adaptif terjadi karena adanya hanyutan gen. Langsung kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Bilang tidak dije pada skema tidak dijelaskan ya. Jelaskan adanya mutasi. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan dulu. Oke. Ini yang makin banyak yang keluar ya. Banyak yang keluar dari ininya. Nggak apa-apa. Mungkin ininya nggak cukup ya. Mungkin di sini teman-teman pada dari handphone atau pada dari laptop ininya live-nya. Share dong biar tahu teman-teman di sini banyaknya pakai laptop atau pakai handphone. Terus kalau nanti misalnya ada kuis pakai Google Form, apakah aman? Harusnya aman ya. Kemarin juga teman-teman pas pretest pakai Google Form masih aman. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 8. Ini kalau ini silahkan teman-teman kerjakan dulu. Ini harusnya bisa nih. Ini berarti kalau ada soal cerita, teman-teman tinggal pakai diasosiasikan dengan apa yang sudah teman-teman dapatkan. Silahkan.
Gimana ini? Belum ada yang mencoba menjawab? Setelah nomor 8 ini, saya mau coba ada sesuatu soal, tapi kita coba bahas yang nomor 8 dulu. Monggo, silahkan. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, ini ada jawabannya, kubunya sama. Oh, ada dua kubu. Ada salah-salah benar, ada benar, salah, salah. Benar, salah, salah, benar. Oke, mari kita lihat gimana cara menjawabnya kalau kayak gini. Oke, benar. Oke, saya mencari tempat yang tidak terlalu terang. Oke, saya kembali. Ini kita lihat suatu populasi ikan cere atau mosquito fish hidup di beberapa danau terpisah yang sebelumnya pernah menyatu. Kita bayangin, ini ada suatu danau, berarti dulunya suatu danau, terus akhirnya danau ini terpisah. Bisa jadi karena suatu penghalang. Nah, saat ini danau-danau yang kaya akan predator memiliki populasi ikan cere yang dapat berenang. Oke, sebelum ke sana saya mau kasih ini dulu gambaran dulu. Jadi teman-teman ini berarti lagi ngomongin apa sih? Suatu isolasi, suatu penghalang. Penghalang apa? Penghalang geografis. Oke, teman-teman mungkin pernah lihat, pernah ingat yang ini. Oke. Jadi mekanisme untuk terjadinya spesiasi itu seperti apa? Ini saya cuma kasih ini ya, apa? Reminder, review aja buat teman-teman. Coba dari yang pertama, ini sebetulnya tadinya ada suatu populasi. Berarti kan terjadi aliran gen di antara populasi itu. Terus ternyata ada suatu barrier. Barriernya apa? Barriernya bisa apapun ya. Bisa tempatnya jadi beda, bisa waktunya. Nanti jenis-jenis barrier ada apa aja kita lihat. Ini gara-gara ada satu barrier ini, akhirnya yang populasi yang masih bisa apa saling sharing aliran gen masih bisa sama. Jadi di sini berarti terjadi pertukaran gen, dia masih bisa saling kawin. Sedangkan satu populasi yang lain di sini dia akhirnya terpisah dan jadi satu spesies yang baru karena dia tidak adanya pencampuran atau aliran gen. Nah, ini barriernya bisa barrier apa aja. Jadi, secara umum barrier itu dibagi jadi dua. Ada barrier prezigotik sama postzigotik. Ini sering juga keluar infonya, tapi bukan yang apa ya, bukan yang barrier prezigotik apa aja, tapi secara analisis kayak tadi gitu, soalnya langsung keluar. Kalau prezigotik artinya dia sebelum terbentuknya zigot. Maksudnya gimana? Berarti sebelum dia kawin bisa ada apa aja. Pertama, bisa tempatnya dia beda. Dia masuknya isolasi habitat. Yang kedua, waktunya bisa beda. Waktu apa? Waktu reproduksinya mungkin yang beda. Jadi temporal isolation. Isolasi temporal. Terus dia perilakunya ada yang beda. Perilakunya ada yang beda kayak yang di soal tadi. Ternyata yang satu dia berenangnya cepat, yang satunya lagi berenangnya tuh lambat tapi dia kuat tahan gitu. Itu berarti perilakunya beda. Ini yang beda-beda kayak gini, ini bisa menyebabkan individu itu jadi nggak mau kawin sama yang berbeda kayak gini. Pun kalau jadi kawin di sini terjadi mating attempt, percobaan kawin, ini bisa jadi ada halangan rintangan berikutnya. Halangan rintangan berikutnya apa? Contohnya ada isolasi mekanik sama gamet. Jadi bisa aja gametnya tidak kompatibel atau ternyata ya secara reproduksi alat reproduksinya tidak pas gitu.
Nah, tapi kalau ternyata itu tidak ada hambatan juga, secara mekaniknya oke, bisa aja hambatannya terjadi setelah fertilisasi. Jadi kan kalau terjadi kawin, ingat terjadi fertilisasi, nanti terjadi pembentukan zigot. Nah, setelah pembentukan zigot itu bisa juga terjadi barrier-barrier tertentu. Yang pertama, bisa aja dia ini nggak viable. Nggak viable itu tidak hidup. Atau dia ini tidak fertil. Atau ya intinya dia nggak hidup, nggak fertil, terjadi breakdown, dan lain-lain. Ini disebutnya sebagai barrier post-zigotic. Yang tadi prezigotik sebelum kawin, postzigotik setelah terjadi fertilisasi. Nah, ini contohnya yang tadi saya bilang ada isolasi habitat tuh kayak gimana. Bisa jadi dia itu awalnya kayak gini. Ini kan sebetulnya kalau ada penghalang di sini dia tetap bisa. Tapi kalau ternyata penghalangnya makin tinggi atau airnya jadi surut, betul. Airnya misalnya jadi surut kan berarti dia nggak bisa berenang dari tempat A ke tempat B ya. Artinya ini ada barrier geografi. Barrier geografi ini disebutnya juga sebagai spesiasi alopatrik kalau pernah dengar. Atau dia tuh bisa juga terspesiasi walaupun tidak terbentuk barrier, dia muncul sendiri nih alel yang bedanya. Hai Farid. Dia bisa muncul alel yang bedanya. Ini ada siapa? Ya, contoh alel yang bedanya mana? Yang warna biru ini misalnya. Jadi tiba-tiba ada muncul alel yang baru. Ini, hai Farid, Farid mau ini? Oke, ini kalau dia tiba-tiba muncul sendiri, disebutnya spesiasi simpatrik. Oke, thank you Farid. Oke, kita kembali ke soalnya. Soalnya di sini dibilangnya em, isolasi reproduktif berlangsung antara kedua populasi ikan cere adalah isolasi perilaku. Oke, kita tadi di sini lihat danau-danau kayak predator, populasi ikan cerenya berenang cepat. Oke, kita coba tulisin kali ya di sini. Wih, ini kuncinya belum saya tulis. Ini salah, benar, benar, salah. Yang ini, oke. Sebelum ke pembahasan, kita coba ini dulu. Kita tulisin dulu. Dia bilangnya gini, em, apa ini? Danau kayak predator. Predator, dia ikan berenang, ikan cere berenang cepat. Terus kalau danau miskin, miskin predator, ikan cere berenang lambat, namun namun apa tadi? Namun dapat berenang terus-menerus. Oh, sorry, di sini banyak predator populasi ikan cerinya berenang secara terus-menerus dalam waktu lama. Berarti kan tidak dibilang berenang lambat ya, tapi dia nggak cepet juga. Namun dapat berenang terus-menerus. Oke, ini bisa kita asumsikan seperti itu ya. Oke, sekarang yang A. Isolasi reproduktif yang berlangsung, kita lihat di sini dibilangnya ketika kedua populasi ini ditempatkan di badan yang sama, badan perairan yang sama, ikan cere ini menampakkan preferensi kawin yang eksklusif. Eksklusif itu berbeda kayak tadi. Berarti dia terjadi suatu populasi. Populasi apa? Apakah populasi habitat? Tidak. Tadi dibilang habitatnya di sini udah lagi disatuin. Artinya ini bisa jadi dia isolasi perilaku. Benar. Karena ada perbedaan perilaku berenang dari kedua jenis ikan cere. Yang A benar. Oke, kita lanjut. Yang B. Yang B, jika danau yang kaya predator dihubungkan dengan danau
Yang miskin predator akan terjadi seleksi penyeimbang atau stabilizing selection. Ingat yang tadi seleksi penyeimbang itu kan harusnya di tengah-tengah ya pada danau yang miskin predator. Sedangkan ini cuma ada dua ekstrim, teman-teman. Dua ekstrim. Terus teman-teman bayangin aja, kalau dua ekstrim kan berarti biasanya cuma salah satunya yang ujung-ujungnya bakal diuntungkan. Berarti dengan kata lain seleksi yang akan terjadi harusnya seleksi direksional. Tuh, Ika. Berarti yang ini, oh sorry. Oke, sorry salah. Ini adalah salah. Seleksi yang terjadi, kenapa? Coba kita lihat lagi ya. Gini, oh, ibaratnya nih, yang salah satu ikan cere ini bisa berenang. Oke, dia bisa berenang terus-menerus. Yang satunya lagi dia bisa berenangnya cepat gitu kan. Ini agak ngeheng, sorry. Oke, kalau dibilangnya, kalau danaunya ini dihubungkan dengan, saling dihubungkan. Kalau yang predator, kita lihat. Kayak predator, populasi ikan cerenya berenang cepat. Yang miskin predator berenang terus-menerus. Oke, kalau di sini apa ya di yang kaya predator sama miskin predator disatuin, lama-lama kan predatornya bisa makanin semua jenisnya ya. Padahal si ikan cere yang ini dia dibilangnya dia tidak berenang cepat gitu kan. Tapi dia memang berenangnya terus-menerus. Artinya predatornya kemungkinan bisa langsung makanin yang berenangnya tidak cepat. Gitu nggak sih? Jadi di sini seleksi yang terjadi kemungkinan, bukan harusnya ya. Kemungkinan adalah direksional. Di sini predator mungkin akan lebih banyak memangsa ikan cere yang berenang tidak cepat. Oke, 2 poin lagi. Predator ikan cere tidak mengalami seleksi. Apakah predatornya tidak mengalami seleksi? Salah. Tentu saja predator yang ikan cere ini juga awalnya dia mengalami seleksi, makanya dia bisa teradaptasi sama ikan cere yang cepat dan lambat. Predator juga seharusnya mengal- mengalami seleksi karena ikan cere ikan karena teradaptasi juga. Tasi dengan cara memangsa ikan cere dalam kurung berenang cepat atau tidak gitu ya. Nah, terakhir, kedua macam populasi ikan cere mengalami spesies ini udah terbukti benar karena menunjukkan eksklusivitas kawin atau terdapat terdapat prezigotik ya tadi kita bilangnya zigotic barrier. Oke gitu teman-teman. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Masih aman? Masih bisa diikuti? Oke, biar teman-teman masih bisa mengikuti, kita akan break dulu sekitar 15 menit. Jadi teman-teman akan kembali lagi ke sini jam 15.17. Oke? Saya tutup dulu. Silakan teman-teman nafas dulu. Teman-teman di ya istirahat dulu deh biar nggak terlalu ini digerak-gerakin tangannya. Yang tadinya duduk silakan berdiri dulu. Oke, kita istirahat dulu. Ketemu lagi jam 3.15. See you. Thank you.